Di tahun politik, hoax alias berita bohong kian merajalela. Penyebaran informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan ini seakan didukung oleh kemajuan teknologi informasi yang sangat-sangat cepat dan sayangnya tidak dibarengi dengan literasi masyarakat selaku pengguna internet atau pengguna media sosial. Lalu apa yang biasa pengguna internet atau bisa pengguna internet dan juga media sosial lakukan untuk menekan angka peredaran hoax serta konten negatif lainnya. Jadi kita hari ini dari slide yang akan saya hadirkan bisa melihat bagaimana kita bisa melawan berita bohong, kita bisa melawan hoax dengan cara yang cerdas ya. Yang pertama saya akan tunjukkan kalau misalnya Anda mendapati atau menerima atau melihat melalui media sosial Anda atau juga melalui pesan singkat, WhatsApp dan juga sebagainya, Anda mendapati berita hoax itu, apa sih yang bisa Anda lakukan? Anda sebenarnya bisa melaporkan berita-berita tersebut. Jadi kalau misalnya kita lihat ngomongin soal hoax atau berita bohong itu nggak hanya soal politik aja ya. Jadi banyak sebenarnya yang masuk dalam konten-konten berita-berita bohong. Misalnya isu atau konten-konten radikalisme, terorisme, kemudian juga SARA, ini juga banyak sekali beredar. Kemudian penipuan, ada malware juga, perjudian, bahkan sampai narkoba. Nah, rangkaian dari berita-berita hoax dengan konten-konten yang tadi saya sampaikan, Anda bisa melaporkannya dengan cara-cara seperti ini. Jadi misalnya Anda mendapati di aplikasi pesan singkat Anda atau di media sosial, langsung di screen cap. Sekarang kan semua gadget pasti bisa screen cap ya, bisa screen capture, bisa tangkapan layar, kemudian Anda kirim gambarnya yang Anda indikasikan sebagai ini berita benar apa enggak sih, atau kalau misalnya memang sudah sah kayaknya emang ini berita bohong, ini nggak mungkin gitu. Anda bisa langsung adukan melalui aduankonten.id, kemudian juga ada aduan konten @mail.kominfo.go.id. Kemudian Anda juga bisa langsung lapor, bisa melalui telepon melalui nomor 0811-922-4545. Kemudian juga Anda bisa melaporkan melalui media sosial Anda dengan Anda CC atau Anda mention melalui akun-akun Twitter atau media sosial berikut ini. Ada @aduankonten, ada @BNPTRI, ada @CCICPolri, kemudian juga ada @divhumas_Polri ya. Jadi catat baik-baik alamat-alamat ini, nomor-nomor ini. Jadi Anda bisa laporkan kalau sewaktu-waktu atau mungkin sekarang Anda sedang mendapati berita-berita yang kayaknya nggak benar gitu. Kayaknya masuk dalam kriteria berita hoax. Nah, kemudian berikutnya kita akan lihat bagaimana sih membedakan berita yang sifatnya ini berita yang asli, berita yang betul, faktual, dan ini berita bohong atau berita hoax. Ini cara membedakannya. Yang pertama ada beberapa sih ya. Jadi gini, kalau misalnya saya lihat kalau ngamatin perkembangan hoax itu untuk menjadi stalker sekarang banyak ya, stalkingin artis atau mungkin band idola Anda atau mungkin mantan pacar Anda, ada baiknya juga gitu. Tapi jangan cuman kepo sama berita-berita yang si ini pacaran sama ini atau si ini putus sama ini. Anda juga harus mengecek gitu berita-berita lainnya, jadi jangan main dicerna, makan mentah-mentah. Yang pertama, verifikasi atau cek dulu atau periksa dulu judulnya. Kebanyakan kalau Anda lihat berita-berita yang sifatnya hoax atau berita-berita bohong ini judulnya tuh bombastis, judulnya sensasional, wajar, bahkan kadang-kadang cenderung provokatif. Tujuannya apa? Supaya ketika orang pertama kali lihat, wah kayak langsung tertarik. Tapi kadang-kadang begitu orang mendapati satu berita hanya dilihat dari judulnya, nggak diklik dulu nih, jadi nggak dilihat dulu isinya, main di copy paste, langsung kirim ke teman-temannya, masuk ke grup keluarganya juga. Begitu juga dengan ya segitu aja gitu. Jadi semuanya seperti itu perilakunya. Jadi nggak diperiksa dulu isinya. Jadi kalau misalnya lihat ada satu berita, lihat dulu deh, periksa dulu judulnya, kemudian isinya apa. Kadang-kadang soalnya bisa aja judul itu betul diambil dari media atau sumber yang sama atau sumber yang valid. Tapi kadang-kadang isinya sama orang yang suka menyebarkan berita hoax, yang bikin berita hoax itu isinya suka dirubah, suka diganti-ganti. Oke? Kemudian cek dulu faktanya.
jadi ada keberimbangan di sini. Kita lihat kalau bahasa medianya, bahasa kerennya ada cover both side. Jadi kalau misalnya semakin banyak fakta yang terkandung dalam suatu berita, maka berita itu akan semakin baik atau semakin bagus lah, semakin baik keabsahannya, semakin kredibel. Bahasa kerennya seperti itu. Lalu berikutnya ada periksa juga keaslian foto dan video yang Anda terima. Caranya banyak kok gitu. Salah satu cara yang paling gampang, paling mudah, Anda bisa lihat ke Google Image, kemudian nih di Google Image di aplikasi pencarian, lalu masukin foto atau video yang tadi Anda dapat, yang Anda terima ke kolom pencarian ya. Itu juga bisa menjadi dasar Anda untuk membedakan mana berita yang benar, mana berita yang bohong, berita yang hoax. Kemudian berikutnya ada lagi, cermati alamat situsnya. Kalau misalnya berita yang Anda lihat itu atau yang Anda dapat itu berasal dari situs atau link URL, Anda lihat lagi, di cross check lagi, bener nggak nih gitu, dari sumber yang valid atau enggak gitu. Kemudian kalau misalnya Anda lihat lagi, Anda dapatnya dari bukan URL, dari link, tapi melainkan dari blog gitu, Anda patut curiga apakah berita ini adalah berita asli atau berita yang hoax ya. Anda juga bisa verifikasi melalui situs Dewan Pers gitu. Jadi nanti ada petunjuknya, ada linknya untuk memverifikasi apakah kalau misalnya Anda ragu ya, apakah berita ini berita yang hoax atau berita yang benar. Lalu berikutnya ada juga langkah terakhir, Anda bisa bergabung dalam diskusi anti-hoax. Banyak sekali diskusi anti-hoax yang ada di media sosial, salah satunya di platform Facebook. Ada forum anti-fitnah, hasut, dan hoax atau FAFHH, kemudian fanpage dan grup Indonesia, and grup Indonesia Hoaxbuster, kemudian ada fanpage Indonesian Hoaxes, kemudian juga ada grup Sekoci. Itu tadi bagaimana Anda membedakan berita hoax, kemudian juga bagaimana sih Anda harus lakukan, apa yang harus Anda lakukan, apa yang bisa Anda laporkan, dan kemana kalau Anda mendapati atau menerima berita-berita yang sekiranya hoax atau bohong.